Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai juga pembelajaran kita hari ini, saya akan memanggil daftar hadir. Jadi bagi yang hadir, silakan angkat tangan. Dan yang tidak hadir, silakan dijelaskan kenapa dia tidak hadir ya. Ini atau semuanya sudah hadir ini? Oke. Dengar saja daftar hadir. Kelas 8A. Efraim. Efraim Losung tidak hadir ya? Kenapa dia? Nggak tahu. Angie, Feby, Franklin, Gracia, Jonathan, Kayla, Lauren, Lorencia, Lorenzo, Margareta, Marley, Nikita, Nikita Ambu, Quinsano Narai, Samuel Ambitan, Shalom Engka, Veronica Losung, Victory Muntu, Virginia Rokot, Giva Derek. Sakit di Giva? Oke. Baik. Tadi ada menyapu? Ada ya. Karena baru masuk tadi itu kotoran juga terbawa. Jadi selain juga kerapihan, saya juga harus mengecek kebersihan kalian, kebersihan kelas, kebersihan diri masing-masing dan sebagainya. Oke, kalau begitu berarti kalian sudah siap untuk belajar, sudah bersih, sudah rapi dan sebagainya, berarti kalian sudah siap untuk belajar. Siap. Ya, bagus. Nah, pembelajaran kita hari ini bisa terlihat di belakang, Clifford bisa terlihat? Saya perbesar. Ya, bisa terlihat ya, semuanya saya belakang bisa terlihat. Ya, perhatikan semuanya di papan. Tentu saja, kalian biasa menggunakan Google Maps kan? Ya, siapa yang biasa gunakan Google Maps? Ya, tentu saja untuk memandu perjalanan kita mau kemana, kalau kita tidak tahu jalannya, kita biasanya menggunakan Google Maps. Nah, dan ini, perhatikan, ini adalah Desa Liwutung, desa kita, yang saya proyeksikan ke dalam aplikasi GeoGebra, dan di sini bisa terlihat titik 0,0 ini, titik pusatnya ini, bisa terlihat? Ini adalah posisi sekolah kita, SMP Negeri 2 Ratahan, di sini. Nah, titik D, bisa terlihat titik D ini? Bisa ini titik C, ini titik D. Itu adalah titik untuk SD Negeri Impres Liwutung. Siapa yang alumni SD Negeri Impres Liwutung? Ya, Marley ya. Marley? Bukan. Oke, jadi titik ini adalah titik dari SD Impres Liwutung. Sekarang pertanyaan saya. Kira-kira, bisakah kalian menentukan posisi titik SDN Liwutung terhadap titik SMP Negeri 5 Ratahan? Bisakah kalian menentukan posisinya? Gimana? Oke, bagus. Jadi, negatif 2,2 dari Margareta. Itu benar ya, itu sudah benar. Dari mana kalian bisa mengetahui? Karena kalian bisa lihat, ada garis yang vertikal ke bawah dan ke atas, dan juga ada garis-garis yang horizontal kiri ke kanan seperti ini. Dan dia berjarak sama, skalanya juga sama. Yang nantinya kalian bisa lihat, dari posisi ini ternyata dia negatif 2, dan posisi di sini ternyata dia 2. Jadi kita bisa lihat ada di negatif 2 dan 2, saling bertemu di situ. Nah, nantinya apa makna dari pendahuluan kita seperti ini? Jadi ini memacu apa? Rasa ingin tahu kalian terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang, coba baca sama-sama. Koordinat kartesius. Ya, materi tentang koordinat kartesius. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian capai dalam pertemuan kita hari ini. Dan juga ada indikator pencapaian kompetensi.
Yang pertama menjelaskan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y tadi ya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian juga menemukan posisi titik terhadap titik asalnya. Tadi titik asal SMP Negeri 2 Ratahan. Dan titik tertentu. Titik tertentu itu titik A, B. Tadi kan negatif 2,2 ya. Itu titik dari SD Impres Li Wutung. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan posisi titik dalam koordinat kartesius. Seperti itu. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat. Kalian diharapkan dapat. Baca sama-sama. Yang kedua dan ketiga, silakan baca. Menemukan titik terhadap titik asal 0,0 ya, tertentu A, B dengan tepat. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan posisi titik dalam koordinat kartesius dengan tepat. Bagus, silakan kalian catat tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan dicatat. Silakan di kertas saja atau ada buku berpetak, silakan pakai buku berpetak. Dicatat ya tujuan pembelajaran kalian hari ini. Saya kasih waktu 2 menit mencatat. Sabar ya. Tunggu nih. Ya, silakan dicatat. Setelah ini silakan kalian buka handphone kalian. Setelah saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembelajaran. Kalian buka handphone kalian di masing-masing kelompok satu saja. Satu kelompok satu mewakili. Kita akan menyelesaikan tes kemampuan awal. Tapi itu akan saya kasih di Quizizz, di aplikasi Quizizz. Kita sudah pernah menggunakan aplikasi Quizizz kan dalam pertemuan sebelumnya. Ya, itu sudah di grup. Nanti satu kelompok satu saja, nanti dituliskan nama kelompok ya. Dituliskan nama kelompoknya. Oke, sudah selesai mencatat? Sudah ya? Sudah selesai mencatat? Saya akan menjelaskan mekanisme pembelajaran. Jadi saat ini kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Model PBL. Model ini, jadi Bapak Guru akan memberikan suatu masalah yang nanti kita akan pecahkan bersama-sama. Jadi masalah itu kita akan pecahkan bersama-sama. Setelah masalah diberikan, kalian akan mengidentifikasi masalah itu, akan mencatat hal-hal penting dalam masalah yang diberikan. Kemudian kalian akan diberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Mungkin kalian pernah dengar itu LKS ya, lembar kerja siswa. Nah, setelah kalian menyelesaikannya dalam kelompok, kalian akan mempresentasikan di depan kelas.
perwakilan kelompok saja. Jadi perwakilan kelompok saja mempresentasikan di depan kelas. Nah, setelah itu kita akan review bersama-sama hasil representasi dari kelompok dan kita akan kembali menyelesaikan masalah awal dan setelah itu kita akan melakukan refleksi ya. Sebelumnya kita akan ditutup juga dengan kesimpulan. Boleh? Itu mekanisme pembelajaran kita hari ini. Oke. Sekarang silakan masing-masing kelompok membuka WhatsApp. Silakan buka WhatsApp. Sudah dibuka WhatsApp-nya. Di situ sudah ada link untuk silakan masuk berdasarkan kelompok. Silakan masuk berdasarkan kelompok. Sudah tulis kelompok berapa? Kelompok 2 masuk saja. Kelompok 1 di sini ya. Oke, kelompok 3 sudah masuk. Ya, nama kelompok. Kelompok 4 sudah? Oke, kelompok 1 yang belum ya. Kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Tinggal ditunggu kelompok 1. Oke, sudah masuk ya. Jadi, ini mewakili kelompok. Jadi, kerja dalam kelompok. Nilai kelompok adalah nilai masing-masing anggota nantinya ya. Itu yang akan saya nilai sebentar. Silakan dimulai. Oke. Silakan langsung diisi saja. Ini adalah tes kemampuan awal kalian. Sejauh mana kira-kira kemampuan awal kalian di sini saya akan tes. Silakan kerja kelompok, silakan saling. Oke, bagus, kelompok 2 sudah 1 benar. Kelompok 3 1 salah. Kelompok 4 juga 1 salah ya. Kelompok 1 kenapa belum menjawab? Waktu kalian 5 menit. Silakan. Tadi terekam bagus nanti. Ya, tolong dibaca baik-baik dulu soalnya, baru dijawab. Jangan terburu-buru menjawab soal. Walaupun memang waktunya tidak terlalu banyak. Jangan terburu-buru menjawab. Oke, bagus. Kelompok 3. 2 benar. Oke, kelompok 1 mendahului di depan di kelompok 2. Mana nih kelompok 4? Ayo kelompok 4. Mana kelompok 4? Kelompok 3 ini ya. Kelompok 4. Waktu tinggal 4 menit. Waktu tinggal 4 menit. Wih, kelompok 2 hebat. Mantap. Ayo kelompok 4, pasti bisa. Kelompok 2 juga selalu di atas. Ini ada soalnya, ada 10 nomor. Bagus. Oh, hebat-hebat ternyata di pengetahuan awal kalian, ternyata kalian sudah jago-jago ya. Berarti sebentar di tes pengetahuan akhir seharusnya nilainya juga lebih tinggi. Lebih baik maksud saya. Kelompok 4 gimana? Oh ya, ayo silakan lanjutkan.
Tidak masalah, ini hanya tes, ini adalah tes kemampuan awal. Jadi kalian belum belajar, tapi kalian sudah dites. Tapi ini sudah berapa yang banyak benar. Berarti ini materinya mudah ya. Ya, kalian belum belajar sudah banyak yang benar. Waktu tinggal 3 menit. Oke, bagus kelompok 3, mantap. Oke, kelompok 2 sudah selesai ya. Oke, kita lihat masih ada kelompok 1, 3, dan 4. Ayo kelompok 4. Nilainya sama ya, kelompok 1 dan 3. Kita akan lihat siap kelompok mana yang peringkatnya di atas untuk sesi awal. Tes pengetahuan awal. Sudah? Oke, tinggal kita menunggu kelompok 4, hasil dari kelompok 4. Ayo kelompok 4, kalian pasti bisa. Waktu tinggal 1 menit setengah. Oke, bagus. Nilainya 3.000 itu tidak masalah ya. Itu nilainya bagus. 3.000 itu bagus. Masih ada sekitaran 2 nomor kalau tidak salah itu. Kelompok 4. Waktu tinggal 50 detik. Masih kita tunggu ya kelompok 4. Ah, mantap. Woi, tiba-tiba kelompok 4 mendahului kalian semua. Jadi mereka ini pelan-pelan tapi pasti. Seperti itu. Jangan cepat-cepat tapi ternyata banyak salah. Bahkan mereka bisa melampaui kelompok 1 dan 3. Mantap kelompok 4. 1 nomor lagi. Woi, ternyata kelompok 4 luar biasa. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Sudah selesai ya kelompok 4. Oke, kita lihat. Jadi ternyata kelompok yang paling perlahan ternyata yang paling juara 1. Kasih tepuk tangan kelompok 4. Jadi begitu, ya itu yang harus kalian pelajari hari ini. Jadi jangan cepat-cepat. Karena waktu mengejar, terus cepat-cepat akhirnya. Jadi didahului oleh kelompok yang justru pelan. Jadi mereka seperti siput yang tapi sampai. Oke, bagus. Oke, jadi ini persiapan lagi sebentar ada tes kemampuan akhir ya. Jadi di awal dan di akhir juga akan dites. Siap. Oke, kita kembali ke masalah. Bisa terlihat ini? Tunggu sabar. Bisa terlihat ya, ini maps, ini peta. Ini Angie dan Margaret. Mana Angie? Mana Margaret? Ya. Angie dan Margaret ingin berkunjung ke rumah ibu gurunya, Ibu Ira. Namun mereka tidak tahu alamat rumah Ibu Ira secara pasti. Itu alamat rumah Ibu Ira ya. Ini mereka berdua menggunakan sepeda. Saya tidak bisa menggunakan Marley karena dua-duanya perempuan di gambar. Jadi tidak mungkin Bapak pakai Marley itu karena perempuan. Kecuali Marley gunakan sepeda pink ya. Lain ceritanya. Oke, jadi Ibu Ira hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Angie dan Margaret berangkat bersama dari sekolah. Mereka berangkat bersama dengan menggunakan sepeda. Mereka menempuh jalan yang berbeda. Jadi jalannya berbeda. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui Angie. Warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui Margaret. Seperti yang ditunjukkan pada peta. Ternyata Angie datang terlebih dahulu. Lebih awal ya ke rumah Ibu Ira. Sedangkan Margaret baru datang beberapa menit kemudian. Nah, apabila kecepatan mereka dianggap sama, mengapa Angie datang lebih cepat? Mengapa Angie datang lebih cepat? Coba kalian berpikir dalam kelompok.
Dan silakan berpikir dalam kelompok dan silakan dicatat hal-hal penting yang kalian dapat di sini. Silakan dicatat. Untuk memecahkan masalah ini, silakan dicatat hal-hal pentingnya. Silakan sekarang saya kasih waktu lagi kalian mencatat hal-hal penting 3 menit dan berdiskusi dalam kelompok. Jadi ada pertanyaan besar, mengapa NG datang lebih awal sedangkan mereka memiliki kecepatan yang sama? Kira-kira seperti apa? Di sini terlihat ya berapa jarak-jaraknya. Ini ada 540, 315, 850. Itu bisa terlihat dengan jelas. Silakan dicatat dulu, nanti kita akan pecahkan sebentar. Sudah? Sudah kelar catat? Oke, selesai mencatat ya. Hal pentingnya sudah dicatat. Baik. Yang masih lanjut mencatat, silakan mencatat. Yang pasti, ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang koordinat kartesius. Jadi, berapa jarak vertikal ke atas, berapa jarak horizontal ke kiri dan ke kanan. Nah, seperti itu. Jadi, itu ada hubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jika sudah selesai, saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, di masing-masing kelompok ya. Nantinya, silakan kalian tulis nama-nama anggota kelompok. Jadi satu kelompok satu LKPD saja. Silakan dicatat nama-nama anggotanya, nomor juga, nomor dari kelompok kalian. Ya, maksud saya nama kelompok kalian. Sudah? Sudah terlihat ya? Nah, saat ini silakan kalian buka LKPD tersebut. Silakan kalian pecahkan bersama-sama dalam kelompok. Silakan kerjasama. Clifford silakan kerjasama dengan teman-teman. Kelompok sini juga. Lorencia silakan kerjasama. NG silakan kerjasama. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Nama kelompok ya. Tulis saja nama lengkap ya. Satu, siapa namanya. Kalau misalnya ada lebih dari 5 berarti tulis saja di sebelahnya. Boleh. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ini kelompok 2 ya. Tulis nama kelompoknya kelompok 2. Oke, bagus. Mantap. Kelompok 3, tulis nama kelompok 3. Di situ ada petunjuk untuk menyelesaikan. Jadi ada petunjuk untuk menyelesaikan LKPD. Silakan baca baik-baik petunjuknya. Jadi baca baik-baik petunjuknya, tentu saja kalian tidak akan kebingungan. Kalaupun belum cukup, silakan bertanya. Kalau belum cukup mengerti untuk LKPD, silakan bertanya. Tidak apa-apa kalian bertanya. Coba dengar, materi ajar sudah Bapak kirim di grup dari kemarin kalau tidak salah. Ya kan? Ada materi ajar tentang koordinat kartesius di grup. Kalian bisa menggunakan materi ajar tersebut untuk menyelesaikan LKPD. Kalian juga bisa menggunakan aplikasi rumah belajar dan juga beberapa aplikasi di internet yang gratis gitu. Oke, jadi kalian punya waktu untuk menyelesaikan LKPD, silakan. Jadi diisi saja. Contohnya ini kan cuman pengantar, ya kan? Ini yang kalian akan harus isi. Kalian baca dulu ini, kemudian kalian isi titik-titik yang ini. Ini sudah ada contoh-contoh di sini, ya kan diisi-isi di titik-titiknya. Oke, semua harus mengerti ya, karena presentasi sebentar, semua juga siap-siap. Bisa?
Gimana ya? Kalian tinggal hanya mengisi titik-titik yang ini. Boleh? Oke. Ada masalah kelompok sebelah sini? Aman ya? Oke, bagus. Kok pinjam kok kan rambu-rambunya? Lama. Lama kok cuma pinjam. Lama. Aman? Sini? Bisa? Nah, silakan baca dulu. Ini pengantar tadi yang Bapak kasih di pertemuan awal kan? Ini yang harus kalian selesaikan. Ini ada contoh. Oh, ada contohnya. Titik A berjarak 6 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Mana itu titik A? Ya kan, dari 6 satuan dari sumbu X, 2 satuan dari sumbu Y. Kemudian kalian isi juga nomor 3 apa? 4 dan jadi titik-titik itu yang diisi. Cuman kalian isi itu simple sekali sebenarnya. Tidak, ya seperti kelompok 1, bagus. Itu tidak susah. Sudah? Aman? Gimana? Ini kan gampang. Kalian hanya mengisi ini. Coba lihat contoh ini. Titik A, jaraknya 6 satuan terhadap sumbu X. Mana itu titik A? Ini. Oh, dia 6 satuan dari sumbu X. Jadi coba kalau, ini kan sumbu X-nya kan? Kok kalian turun ke bawah, hitungnya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata dia 6. Ya, tulis 6. Ini contoh. 2 satuan juga dari sumbu Y. 1, 2. Ini sumbu Y, toh? Sekarang kalau ini contoh juga nomor 2. Nomor 3 gimana? Titik C, mana titik C ini? Dia berapa satuan dari sumbu Y? 1, 2, 3. Tulis situ. Gitu. Kalaupun dia sama, tidak apa-apa. Dia di sumbu X sama dengan sumbu Y sama, tidak masalah. Tinggal kalian mengisi saja. Boleh? Oke, bagus. Gimana yang lain? Ada pertanyaan? Bisa kan? Jadi tolong kerjasama di kelompok masing-masing ya. Kerjasama semuanya. Jadi coba perhatikan, penilaian sikap juga saya lakukan. Jadi saya bisa melihat dari sini siapa yang aktif di kelompok, karena di sini ada penilaian sikap, ada kerjasama, percaya diri, tanggung jawab, dan juga kedisiplinan. Jadi saya menilai sikap kalian. Ada mungkin yang cuma aju tak aju. Kamu kenapa? Ayo coba gabung dengan teman-temannya. Enji, panggil untuk kerjasama. Duduk sini. Harus kerjasama, jangan satu diam. Nggak apa-apa, ayo. Nggak usah malu-malu di teman-teman di kelompok. Kenapa nggak harus malu-malu? Oke, lihat yang lain kerjasama. Tapi, ya kerjasama. Ayo, kasih, siapa tahu bisa menjawab pertanyaan. Di sini aman ya, semua kerjasama. Sini, oke bagus. Oke, bagus. Seperti itu. Saya ingin kalian kerjasama karena ini kerja kelompok. Gracia mana Gracia? Oh, Gracia ya. Coba gabung di situ Gracia.
Gimana, ada masalah? Ya, di gambarnya di sebelah sini. Jadi ini lihat di sebelah sini. Itu ada A, B, C, D, E, F, G. Oke. Gimana? Bisa Clifford dan kawan-kawan? Bisa, gampang sekali ini. Oke, sebelah. Masih ada sebelah. Ini ada 9 lembar kalau tidak salah. Jadi silakan langsung selesaikan sekarang. Nantinya tentukan siapa yang akan presentasi sebentar ya. Nantinya tentukan siapa yang akan presentasi sebentar. Gimana? Nah, ini sebenarnya mirip dengan yang tadi. Betul nggak? Kalian tinggal melihat saja berapa satuan. Iya, harus ada tanda. Tapi kalau tidak cukup, kalian tulis secukupnya. Jangan sampai tidak ada PDP tanda negatif. Harus kelihatan ya. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Berdasarkan bukan sebelahnya. Itu dia, iya benar. Jadi berdasarkan titik-titik A, B, C, D sampai apa dia? Sampai G. Ya, berdasarkan titik A, B, C, D sampai G. Kenapa? Bisa? Iya, kalau dia tanda negatif, pakai tanda negatif. Mana? Jadi misalnya ini kan negatif 4 ya. Berarti dia, oh enggak. Kalau jarak berarti enggak negatif ya. Kalau jarak enggak negatif, tapi kalau koordinatnya bisa negatif. Karena tidak ada kan jarak yang negatif. Jarak harus bernilai positif. Nah, nanti kalau posisi seperti ini, koordinat seperti ini harus ada yang negatif. Kalau dia ke bawah atau ke kiri, berarti dia bertanda negatif. Kalau dia ke kanan atau ke atas, berarti bertanda positif. Bagus. Gimana yang lain? Bisa? Pokoknya kalau tidak, kalau bingung, silakan langsung angkat tangan bertanya. Saya langsung membantu. Nah, sekarang kalian tentukan titik-titiknya di mana. Jadi misalnya titik A di mana? Titik B di mana? Kalian kasih nama titiknya ya. Kasih titiknya dulu, baru titik A berapa koordinatnya? Koordinatnya berapa? Jadi jangan cuma A seperti itu, tapi harus koordinatnya juga ditulis. Berarti ini contohnya berapa? 6,2 dalam kurung 6,2 seperti ini. Jadi kalian mencatat ini A 2,6 atau 6,2 itu. Seharusnya kalau 2,6 berarti 2 di X, 6 di Y. Jadi seharusnya ke 2,6 di mana? Ya di situ. Nah, harus diperhatikan ya, karena jangan sampai kalian keliru. Koordinatnya jangan sampai tertukar. Gimana kelompok sini? Jangan sampai keliru ya. 2,6 di bagian mana? Coba titik. Ini kan negatif ya. Kuadran ini harusnya dia di mana? Iya, harus itu Clifford. Coba saya cek dulu yang di sini, jangan sampai kalian keliru.
Posisinya seperti apa? 2,6 berarti di mana? 2 situ, 6 situ. Oke, itu titik A. Bagus. Selanjutnya, gampang kan? Itu di mana? 2, oh ya. Oke, bagus. Sekarang coba ke yang di sebelah. Menggambar seperti apa itu. Oke, silakan kalian taruh ke koordinatnya. Contohnya titik A. Tadi berapa titik A? Titik A berapa tadi? Sabar. Titik A 2,6 kan? Mana berarti 2 di sini, 6 di sini. Tulis itu titik A 2,6. Boleh ya? Gimana? Ada pertanyaan? Gimana? Hah? Maksudnya bagaimana? Oh, berarti kalau di antara 4 dan 6 kan 5. Jadi kalian bagi 2 saja, lihat ada kotak-kotak kecil situ. Kalian bagi 2 dan kalian tarik garisnya. Kalau tidak ada kan, itu memang sengaja saya tidak kasih supaya kalian bisa lebih teliti lagi. Harus lebih teliti lagi. Oke, 20 menit lagi ya. 20 menit lagi untuk menyelesaikan. 20 menit lagi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Karena ini mudah. LKPD-nya mudah. Tidak susah. Lihat baik-baik posisinya, jangan sampai kalian salah. Sekali lagi, kalian bisa menggunakan materi ajar yang sudah Bapak kirim di grup. Itu sangat membantu sebenarnya kalian untuk menyelesaikan LKPD ini. Materi ajar, kalaupun kalian punya internet, akses internet, silakan kalian bisa membukanya di aplikasi Rumah Belajar, bisa Zenius, bisa, dan aplikasi-aplikasi belajar lainnya. Bagusnya pakai pensil dulu sebenarnya supaya kalian bisa hapus kan. Kalau pakai pensil bisa hapus. Kalau pakai ini harus ditipex lagi, kemudian tipex akan menghapus garis-garisnya itu. Sudah susah lagi menyelesaikan, ya kan? Kelompok 4 bagaimana? Aman? Kelompok 3? Aman. Kelompok 2 aman ya, kelompok 1 aman ya? Oke, silakan bertanya pokoknya kalau ingin bertanya. Ya, masih ada 7 menit untuk menyelesaikan LKPD. Ya itu.
Itu kan sangat membantu sebenarnya. Coba kalian lihat, itu sebenarnya sangat membantu kalian. Ya, masih sunat lama. Yo, ayo dipercepat. Ini kan enggak, ini yang harus diisi-isi yang ini. Ini kan cuma gampang. Koordinat titik R itu berapa? Ada juga di situ. Gimana? Kelompok di sini gimana? Jangan cuma bekerja sendiri. Sudah. Clifford sudah di kelompok di sebelah situ. Clifford tolong jelaskan ke teman-teman ya. Karena sebentar juga akan menjelaskan di depan. Tolong kasih tahu teman-teman. Samuel, tolong bertanya Samuel. Jangan Samuel cuma diam-diam saja. Begitu juga dengan Queen. Ya, tolong bertanya. Ayo dikerjakan. Ya bagus, sudah di kuadran ternyata. Bagus. Yo, kenapa? Lama. Kuadrannya diisi ya. Oh, ya, sudah tidak lama lagi semua selesai. Oke. Ya. Iya, cuma titik-titiknya saja. Makanya tidak usah lama-lama di sebagian situ. Jangan terlalu lama. Kalau salah tidak masalah. Yang pasti diperbaiki. Kita akan perbaiki sama-sama sebentar. Ya, sekarang kuadran. Ini kuadran 1 kan sudah jelas. Kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi berlawanan arah jarum jam. Nah, kami bisa contohnya titik R dia, titiknya berapa R? Poinnya berapa? Koordinatnya. Ya, tulis itu dan terletak pada kuadran berapa? Gampang kan? Tidak susah sebenarnya. Sudah? Ya. Ya. Jelas di situ kan? Silakan berdiskusi ya. Gracia. Bergabung Gracia. Nggak usah malu-malu. Yang lain juga harus membantu dia supaya bisa bergabung. Hah? Sakit? Sakit Gracia? Enggak. Malu? Atau sama gabung bersama Margaret? Apa? Sorong lagi sedikit, supaya dia bisa bergabung. Ya begitu. Angkat saja kursinya. Angkat. Angkat kursinya, aku kasih pindah situ. Oke. Gimana yang lain? Nah, kalau di kuadran itu kan gampang. Coba perhatikan. Titik R, saya ambil titik R misalnya. Ini sudah contoh sebenarnya P dan Q. Titik P kan titiknya -2 dan 1. Jadi dia kuadran berapa? Kuadran 2. Kemudian titik R misalnya ini. Titik R terletak pada kuadran berapa? Coba lihat. Ini kuadran 1, 2, 3, dan 4. Bagian 1, 2, 3, dan... Ini kuadran berapa ini? Titik R? 3. Jadi sini tulis kuadran 3. Kemudian koordinat titik R adalah berapa? Nah, kalau mencari koordinat, saya rasa kalian sudah tahu ya. Sudah bisa. Ya, begitu. Kuadran berapa? Ya, bagus. Oke.